Kita lanjutkan perbincangan ini. BCA menerapkan transfer antar rekening turun menjadi Rp1. Apakah sudah berlaku dan efektivitasnya untuk perusahaan seperti apa, Pak Yaya? Ya, jadi begini, memang jiwanya sebenarnya. Tadinya minimum transfer itu hanya 10.000 ya. Tetapi kita mau meyakinkan masyarakat any amount istilahnya. Berapapun jumlahnya, mau Rp500, Rp10 pun bisa Tapi gitu BI kan. Fast-nya kan Tetapi kalau 2.500. antar bank ya harus bayar Oh, kalau sesama 2.500. BCA Tetapi sesama mau BCA kan free. Rp500, Rp400 masih bisa Bisa ditransfer. dan itu free. Enggak, kita kalau antar rekening di Mm-mm. bank kita sendiri itu enggak ada biaya. Jadi any amount lah. Artinya Efektivitasnya untuk perusahaan apa sih, Pak? enggak, hanya mau dari segi kemudahan masyarakat. Jadi bukan jadi segala apa produk yang kita ciptakan tidak sepenuhnya untuk cari profit. Oh, oke. Contoh flashcard. Hmm. Flashcard juga jujur aja profitnya hampir nggak ada. Banyakan investment. Tetapi ini untuk menolong masyarakat, kemudahan-kemudahan bagi masyarakat. Nah, transfer ini pun demikian. Jadi kalau kebetulan mau transfer 9.000, wah kalau dulu nggak bisa, mesti 10.000 lebih. Sekarang 9.000 pun bisa, Rp500 pun bisa. Jadi lebih memberikan rasa kemudahan kepada nasabah. Nggak usah mikir-mikir lagi minimalnya berapa, any amount transfer aja, Rp1 pun jadi. Nggak ada alasan, ini nominalnya kekecilan nih. Iya, jadi Sekalian kita aja bulatkan layani, 50.000 misalnya. layani seluruh kebutuhan masyarakat. Intinya itu aja message-nya. Ya mungkin sih nggak ada orang transfer Rp1 kan ya, atau Rp5 pun nggak ada gitu ya. Tetapi ya kita meyakinkan bahwa any amount. Nah itu dengan ekstrimnya kita bilang Rp1 pun oke gitu. Oke, jadinya tuh ya nasabah jauh lebih nyaman begitu Ya, ya? jadi nggak usah mikir berapa sih minimum baru bisa transfer, any amount bisa transfer. Gitu. Berapa sih jumlah nasabah dari BCA per saat ini, Pak? Kalau rekening kita tuh udah 34 juta Berarti udah rekening. sesuai dengan target kan? 30 juta Ya, targetnya. target kita 30 juta. Kalau jumlah nasabah kira-kira 28,6. Karena kan ada orang yang punya rekeningnya 1 atau 2 lebih. 2 lebih ya, jadi memang secara rekening 34,6 juta, tetapi secara total nasabah 28,6 juta. Total nasabah 28,6 juta. Ya. Sisanya tadi adalah Total rekening. total rekening. Berarti ada yang punya rekening Ada 2. double Bisa ada satu atau di Tapan, 3. satu di Tapres, satu di Giro gitu kan. Oke. Nah, itu ada. Kalau target nasabah 2023 berapa nih, Pak? Ya, kita kalau bisa. Jadi gini, kita konsolidasi dulu karena kita menyadari ya, jumlah rekening dengan transaksi ini berbeda. Kalau hanya jumlah rekening yang kita lihat ya, belum tentu dia bertransaksi. Betul. Nah, jadi tahun ini kita lebih mengkonsolidasi bagaimana kita liatin yang masih saldo-saldo minim ya, belum banyak transaksi, apa sih kesulitannya atau kenapa gitu ya, supaya ini juga beraktivitas. Karena apa? Yang menguntungkan perbankan adalah kalau rekeningnya banyak dan aktivitasnya banyak. Bukan Kalau cuma jumlah rekeningnya rekeningnya, banyak, tapi diem aja mungkin sama 50% saldonya 0 ya sama juga bohong istilahnya kan. Jadi kita akan mengkonsolidasikan juga ya. Tentu kita akan terus menargetkan bertambah ya, tetapi dengan lebih yang berkualitas gitu. Kira-kira gitu. Oke, bagaimana dengan skema penyaluran kredit di 2023, Pak? Kredit berbagai macam ya. Kita lihat kemarin misalnya waktu ulang tahun BCA kita mengadakan suatu hybrid expo. Artinya secara virtual bisa, secara fisik juga di setiap kota, seperti Jakarta, Surabaya, kemudian di Bandung, di Malang ya kita adakan, Makassar juga kita adakan, dan hasilnya luar biasa, melebihi daripada dulu sebelum COVID. Waktu COVID sempat turun drop sampai rendah sekali, tetapi sekarang dengan adanya hybrid transaction ini, jadi nasabah bebas mau datang melihat secara fisik bisa, mau memilih secara virtual juga bisa, ya dengan website aja. Nah ini ternyata sukses sekali dan suku bunga juga kita turunkan, bahkan ada yang 2,66%, 3,66% ya sesuai ulang tahun kita 66 tahun kemarin ya. 66 tahun, Iya, Pak. jadi nasabah banyak yang berkata sama saya kapan sih 100% apa 100 tahun supaya dapat diskon 100% gitu ya. Karena kemarin waktu usia 66 kita juga ada banjir diskon 66%. Jadi orang menunggu 100 tahun gitu, jadi gratisan nanti ya. Nah, bunga kredit kita tekan, volumenya meningkat ya. Dan di samping itu kita juga coba meningkatkan dari SME, komersial dan korporasi. Dari korporasi saya rasa
banyak sekali permintaan-permintaan infrastruktur, kemudian dari makanan, minuman, dan juga dari pertambangan ya. Saya pikir hal-hal ini sangat menjanjikan untuk terus kita mengembangkan perkreditan di Indonesia karena ya kita harapkan kan di negara lain takut resesi, saya yakin di Indonesia nggak ada resesi, harusnya gitu ya. Meskipun kita tetap harus optimis dan harus juga waspada ya, anytime can happen. Tetapi saya yakin lah dengan kemampuan ekonomi kita berkembang, ekspor kita masih bagus, dari CPO bagus, kemudian dari pertambangan juga bagus ya. Ini akan memberikan nilai tambah bagi seluruh perekonomian di Indonesia. Oke, ini Pak Yahya loh yang bilang orang nomor 1 BCA. Bahwa ya nggak ada lah ya. Ya, jangan terlalu khawatir lah. Jangan terlalu khawatir, tapi kita harus waspada Tetap boleh, waspada. tapi jangan terlalu berlebihan.